Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat yang soleh-solehah, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran Mapel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12 SMA. Untuk pembahasannya yaitu alur dan teori masuknya Islam ke Indonesia. Adapun kompetensi dasar, yang pertama, menganalisis dan mengevaluasi strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Yang kedua, menyajikan prinsip-prinsip strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Yang ketiga, menganalisis dan mengevaluasi sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Dan yang keempat, menyajikan nilai-nilai keteladanan dan tokoh-tokoh dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Untuk profil Islam di Indonesia tidak lepas dari 4 hal berikut ini. Yang pertama ada Wali Songo yang berperan dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia, yaitu ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat, Sunan Kudus, dan Sunan Muria. Untuk arsitektur ada masjid, dan untuk pendidikan ada pesantren, dan dalam hal politik atau kerajaan atau pemerintahan, contohnya di sini ada Kerajaan Samudra Pasai. Keberadaan Islam di Indonesia tidak terlepas dari sejarah masa lalu. Makna sejarah ialah dialog pemikiran antara seseorang dengan fakta hasil rekaman masa lampau. Semestinya kalau fakta itu harus disusun sejujur mungkin, sehingga tidak ada kebenaran semu atau pemutarbalikan makna suatu peristiwa. Pemutarbalikan kebenaran pun terjadi ya dalam penulisan sejarah Islam di Indonesia. Misalnya, kita sering menemukan buku sejarah yang menuliskan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Padahal sudah diambil keputusan bahwa Islam telah masuk ke Indonesia sejak abad pertama Hijriah atau 7 Masehi, langsung dari Arab. Keputusan ini diambil melalui berkali-kali seminar dimulai tahun 1963 di Medan, dilanjutkan pada tahun 1978 di Banda Aceh, dan seminar terakhir pada tahun 1980. Mengapa terjadi perbedaan pendapat dalam rentang waktu yang begitu panjang? Ya, di satu pihak berpendapat pada abad ke-7 Islam masuk ke Indonesia, dan di pihak lain berpendapat pada abad ke-13. Dan pendapat yang terakhir disponsori oleh ahli sejarah asing, diantaranya yaitu Snook Hardjohn. Nah, kita menyadari bahwa ahli sejarah asing ketika berbicara tentang Islam menghasilkan pendapat yang tidak jujur atau subjektif. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor berikut. Yang pertama, berusaha menyelewengkan atau mendangkalkan sisi sejarah Islam. Yang kedua, metodologi penulisan sejarah yang sangat subjektif. Yang ketiga, pemahaman mereka tentang Islam hanya sepotong-potong dan tidak utuh. Dalam rangka menghindari ketidakjujuran tentang fakta sejarah, maka diperlukan ahli sejarah bangsa sendiri untuk mempelopori penulisan sejarah Indonesia, termasuk umat Islam, melalui metodologi penelitian dan penelitian yang objektif. Proses dan alur secara historis tentang perjalanan Islam di Nusantara dalam hubungannya itu erat dengan perkembangan Islam di Timur Tengah. Dapat dilacak sejak masa-masa awal datangan dan penyebaran Islam di Nusantara, yaitu sejak terjadinya interaksi antara umat Islam Timur Tengah dengan Nusantara sampai akhir abad ke-18.
Semenjak ini terlihat banyak kontinuitas dalam hubungan antara umat Islam di kedua wilayah tersebut. Interaksi tersebut terbentuk atas hubungan ekonomi dan dagang, hubungan politik keagamaan, dan hubungan intelektual keagamaan. Nah, jadi di sini kita akan melihat dan menganalisis sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Ada 3 teori yang dikembangkan oleh Ahmad Mansur Suryanegara dalam menganalisis atau mengenai sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Islam dipercaya datang dari wilayah Gujarat, India, melalui peran para pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. Sebagai peletak dasar teori Gujarat adalah Snokkhorgoj dengan memberikan argumentasi. Yang pertama, kurang adanya fakta yang menjelaskan tentang peranan bangsa Arab dalam melakukan penyebaran agama Islam ke Indonesia. Yang kedua, telah terjalin lama hubungan dagang antara Indonesia dengan India. Yang ketiga, adanya manuskrip tertua tentang Islam yang terdapat di Sumatera yang menggambarkan adanya hubungan antara Sumatera dengan India. Nah, pada abad ke-13 telah terjadi perubahan jalan laut perdagangan yang semula melalui Selat Sunda berubah menjadi lewat Selat Malaka. Dengan perubahan tersebut, secara langsung mempengaruhi timbulnya pusat perkembangan Islam di Malaka. Dari berbagai argumen teori Gujarat yang dikemukakan oleh beberapa sejarawan, ahli antropologi, dan ahli ilmu politik, menyimpulkan bahwa analisis mereka terlihat Hindu-sentris karena beranggapan bahwa seluruh perubahan sosial, politik, ekonomi, dan agama di Indonesia tidak mungkin terlepas dari pengaruh India. Yang kedua, teori Mekah. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Pencetus teori Mekah adalah Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amarullah yang sebagaimana yang telah dikemukakan dalam seminar sejarah masuknya Islam ke Indonesia di Medan pada tanggal 17 sampai 20 Maret tahun 1963. Hamka menolak pandangan yang menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 dan berasal dari Gujarat. Hamka lebih mendasarkan kepada pandangan tentang peranan bangsa Arab sebagai pembawa agama Islam ke Indonesia. Gujarat hanyalah sebagai tempat singgah semata dan tempat mengambil ajaran agama Islam adalah Mekkah. Analisis Hamka berbeda dengan analisis para sejarawan barat atau orientalis. Analisis Hamka menambahkan bahwa mazhab Syafi'i sebagai mazhab yang istimewa di Mekah mempunyai pengaruh terbesar di Indonesia. Menurut pendapat Hamka, masuknya agama Islam ke Nusantara pada abad pertama Hijriyah atau abad ke-7 Masehi. Pelaku pembawa agama Islam adalah saudagar Arab dengan diikuti oleh orang Persia dan Gujarat. Mereka bukanlah anggota dakwah. Sekalipun pada hakikatnya setiap orang Islam mempunyai kewajiban untuk berdakwah. Pendapat Hamka ini lebih menekankan pada pemegang peranan utama dalam penyebaran Islam di Indonesia adalah bangsa Arab. Kemudian disusul oleh bangsa Persia dan Gujarat. Selain itu, Hamka juga menyatakan bahwa masuknya agama Islam ke Jawa bersamaan dengan masuknya agama Islam ke Sumatera, yaitu pada abad ke-7. Pandangan Hamka ini didasarkan kepada berita dari Tiongkok yang mengisahkan bahwa kedatangan utusan Raja Taceh kepada Ratu Sima. Sedangkan Raja Taceh
menurut Hamka adalah Raja Arab dan Khalifah pada saat itu adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Teori yang ketiga, ada teori Persia. Islam tiba di Indonesia melalui peran para dagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara, sekitar abad ke-13 Masehi. Peletak teori Persia adalah Hussein Jayadiningrat. Teori ini berbeda dengan teori Gujarat dan Mekah. Teori Persia ini lebih menitik beratkan tinjauannya kepada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang mempunyai persamaan dengan Persia. Dari uraian teori-teori tersebut, dapat dipahami bahwa Islam datang ke Indonesia melalui beberapa periode. Periode pertama pada abad ke-7 hingga abad ke-12 merupakan awal kedatangan dan pembentukan komunitas muslim, terutama para pedagang muslim. Dan pada umumnya para pedagang muslim adalah para saudagar kaya yang bertindak sebagai juru dakwah. Periode kedua pada abad ke-13 sampai abad 16 Masehi merupakan kelanjutan dari penyebaran Islam awal. Pada periode ini, penyebaran agama Islam telah meluas dan selanjutnya membentuk kekuasaan sosial politik yang mengambil bentuk kerajaan Islam. Dari ketiga teori tersebut, secara ilmiah, teori Mekah yang menyatakan Islam masuk ke Nusantara lebih awal lebih penting untuk dibuktikan. Jika bukti-bukti teori Mekah dianggap memadai dan ilmiah, maka teori yang menyatakan kedatangan Islam sekitar abad 13 Masehi tidak perlu dibuktikan kembali. Berikut ini beberapa uraian terkait dengan beberapa bukti yang mendukung teori Mekah. Yang pertama, menurut sejumlah pakar sejarah dan arkeolog, jauh sebelum Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, telah terjadi kontak dagang antara para pedagang Cina, Nusantara, dan Arab. Jalur perdagangan selatan ini sudah ramai saat itu. Yang kedua, Peter Bellwood, Reader in Archaeology di Australian National University telah melakukan banyak penelitian arkeologis di Polinesia dan Asia Tenggara dan menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa sebelum abad ke-5 Masehi, yang berarti Nabi Muhammad SAW belum lahir, beberapa jalur perdagangan utama telah berkembang menghubungkan Kepulauan Nusantara dengan Cina. Temuan beberapa tembikar Cina serta benda-benda perunggu dari zaman dinasti Han dan zaman-zaman sesudahnya di selatan Sumatera dan di Jawa Timur membuktikan hal ini. Yang ketiga, adanya jalur perdagangan utama dari Nusantara, terutama Sumatera dan Jawa dengan Cina, diakui oleh sejarawan G.T. Tibbets. Ia menemukan bukti-bukti adanya kontak dagang antara negeri Arab dengan Nusantara kala itu. Ya, dengan kutipan, keadaan ini telah terjadi karena Kepulauan Nusantara telah menjadi tempat persinggahan kapal-kapal pedagang Arab yang berlayar ke negeri Cina sejak abad ke-5 Masehi. Jadi, peta perdagangan saat itu terutama di selatan adalah Arab, Nusantara, Cina. Ya, ini petanya. Yang keempat, ditemukannya perkampungan Arab Muslim di Barus pada abad ke-1 Hijriah atau 7 Masehi. Yang kelima, berdasarkan buku-buku dari Nuh Batudar karya Ad-Dimaski, Barus juga dikenal sebagai daerah awal masuknya agama Islam di Nusantara sekitar abad ke-7 Masehi. Yang keenam, ada sebuah makam kuno
Di kompleks pemakaman Mahligai, Barus, di batu nisannya tertulis tulisan Syekh Rukunuddin, wafat tahun 672 Masehi. Kota Barus terletak di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Nah, di sini terdapat makam dari Syekh Rukunuddin yang wafat tahun 672 Masehi. Yang ketujuh, Hamka menyebutkan bahwa seseorang pencatat sejarah Tiongkok mengembara pada tahun 674 Masehi telah menemukan satu kelompok bangsa Arab yang membuat kampung dan berdiam di pesisir barat Sumatera. Ini sebabnya Hamka menulis bahwa penemuan tersebut telah mengubah pandangan orang tentang sejarah masuknya Islam di tanah air. Hamka juga menambahkan bahwa temuan ini diyakini kebenarannya dan oleh para pencatat sejarah dunia Islam di Princeton University di Amerika. Yang kedelapan, sejarawan T.W. Arnold dalam karyanya The Preaching of Islam tahun 1968 juga menguatkan temuan bahwa agama Islam telah dibawa oleh mubalih Islam asal Jazirah Arab ke Nusantara sejak awal abad ke-7 Masehi. Yang kesembilan, ada sebuah tim arkeolog yang berasal dari École Francis d'Extrême Orient atau EFOE Prancis yang bekerja sama dengan peneliti dari Pusat Penelitian Arkeolog Nasional di Lobu Tua, Barus, telah menemukan bahwa pada sekitar abad 9-12 Masehi, Barus telah menjadi sebuah perkampungan multi-etnis dari berbagai suku seperti Arab, Aceh, Cina, India, Tamil, Jawa, Batak, Minangkabau, Bugis, Bengkulu, dan sebagainya. Yang ke-10, pada tahun 674 Masehi, semasa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, mengirimkan utusannya Muawiyah bin Abu Sufyan ke tanah Jawa, yaitu ke Jepara, pada saat itu namanya Kalingga. Hasil kunjungan duta Islam ini adalah Raja Jaisima, putra Ratu Sima dari Kalingga, masuk Islam. Yang ke-11, dalam seminar nasional tentang masuknya Islam ke Indonesia di Medan pada tahun 1963, para ahli sejarah menyimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-1 atau abad ke-1 Hijriah atau 7 Masehi langsung dari tanah Arab. Daerah yang disinggahi adalah pesisir Sumatera. Islam disebarkan oleh para saudagar muslim dengan cara yang damai. Yang ke-12, ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik abad ke-11 Masehi, yang berarti jauh sebelum itu sudah terjadi penyebaran agama Islam, terutama di daerah pesisir Sumatera, karena yang menyebarkan Islam di Jawa adalah para mubalih dari Arab dan dari Pasai. Baik, terima kasih. Demikian pembahasan bagian pertama mengenai perkembangan dan dakwah Islam di Indonesia. Untuk selanjutnya kita bisa lanjut ke bagian 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.